Ada kata innamas shadaqatu. Di sini ada secara khusus menggunakan alif lam yang dimaknai oleh para mufassir itu berkenaan dengan zakat ya, zakat mal. Secara gampangnya sebenarnya para ulama itu sudah menjelaskan sedemikian rupa bahwa istilah dalam zakat itu adanya cuma tiga zakat mal ya teman-teman. Ar-rubu' eh, maaf al-usyur. Al-usyur itu 1/10, kemudian nisful usyur setengah dari 1/10, dan rubu'ul usyur 1/4 dari 1/10. Baik, kita coba pikirkan ya, kita hayati kenapa menggunakan istilah pembagian. Dalam Al-Quran seperti yang kemarin disinggung juga, ilmu waris itu juga menggunakan istilah-istilah pembagian. Jadi furudul muqaddarah itu ada an-nisfu, ar-rubu', as-sulus, as-sudus, as-sumun. Itu semuanya setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan. Itu 1/1. Karena sebenarnya Pak, otak kita itu lebih mudah membagi daripada mengalihkan. Kadang kita sering mendengar penjelasan zakat fitrah itu 2,5%. Coba kita 80 juta kali 2,5%, pusing Pak. Jadi ulama dulu itu menjelaskannya simpel Pak. Cukup dibagi 10 dulu, ya 80 juta bagi 10 berarti 8 juta. Kemudian rubu'ul usyur dibagi seperempat. Nah, jadi setelah dibagi 10 bagi 4. Nah, jadi misalkan angka 80 juta bagi 10 8 juta. Nah, 8 juta bagi 4 2 juta. Nah, itu 2,5%-nya sebenarnya Pak. Ya Pak ya. Lebih gampang membagi daripada mengalihkan. Jadi tadi istilah al-usyur, asyara itu 10. Al-usyur berarti 1/10. Ini untuk zakat pertanian yang tidak menggunakan irigasi, hanya murni dari air hujan. Itu berarti zakatnya 1/10 setelah panen. Dan tentu setelah dikurangi biaya-biaya untuk misalkan tenaga untuk memanen dan seterusnya. Nah, nisful usyur setengah dari 1/10 itu untuk zakat pertanian yang menggunakan irigasi pengairan. Nah, yang umum adalah di kita rubu'ul usyur 1/4 dari 1/10. Artinya gampangnya harta kita bagi 10 dulu, kemudian bagi 4. Nah, jadi cara gampangnya kita punya angka 100 juta. Nah, bagi 10 dulu berarti 10 juta. Kemudian bagi 4 berarti 2,5 juta. Nah, itu yang wajib dikeluarkan. Nah, kaitannya dengan zakat mal ini tentu ada ketentuan namanya nisab. Nisab itu sudah 1 tahun, yang biasanya kita itu menghitung 1 tahunnya itu Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Ramadan yang dihitung dari mana? Harta yang wajib itu adalah harta yang mengendap. Tentu kita punya misalkan simpanan, barangkali punya simpanan emas, ya entah itu batangan atau perhiasan yang tidak dipakai. Ya, kalau ibu-ibu misalkan suka pakai perhiasan emas, karena dipakai, ya itu tidak dikenakan. Tapi kalau misalkan suka beli perhiasan tapi geningan disimpan, nah itu yang dikira-kira. Terus dicampur misalkan punya tabungan yang ngendap, atau gimana kalau kita bercampur dengan apa misalkan penghasilan misalkan kan fluktuatif. Nah, tentu ada angka yang mengendap. Ya, kira-kira pengeluaran berapa, yang mengendapnya kira-kira berapa. Nah, itu di total seandainya melebihi nisab, nah itu berarti wajib dikeluarkan zakat malnya. Nah, jadi dihitung total dari simpanan ya Pak ya. Nah, simpanan nisabnya itu 80 gram emas. Jadi kalau angka misalkan emas sekarang sekitar 900.000 atau 1 juta, ya kita ambil patok yang paling bawah, nilai dasar 900.000 berarti kali 80 gram 72 juta. Nah, kalau sudah
dihitung-hitung sudah melebihi dari angka 72 juta, berarti wajib zakat, wajib dikeluarkan. Yang dikeluarkan bukan dari 1/4 72 juta tadi, tapi dari total yang kita miliki. Makanya tadi misalkan angka yang di kisaran yang diuangkan munculnya 80 juta atau 90 juta atau 100 juta atau bahkan 300 juta, gampangnya bagi 10 dulu Pak. Nah, al-usyur bagi 10 berarti misalkan 100 juta, 10 juta. Rubu'ul usyurnya berarti 1/4 dari 1/10. Ya. Ya kalau bahasa Indonesianya rubu'ul usyur itu 1/40. Biasanya kita istilahnya 2,5%. Tapi ulama ahli fikih di zaman dulu sebenarnya sudah merumuskan yang sederhana Pak ya. Sebenarnya seperti bagi 10 dulu kemudian bagi 4. Nah, ini sekaligus mengumumkan, nanti insya Allah akan diumumkan oleh lebih detail dari tim UPZ Baitul Matin ya. Disilakan kalau Bapak punya kelebihan harta dan dimana setelah dihitung-hitung ada kewajiban mengeluarkan zakat mal, maka silakan boleh dititipkan di tim UPZ Baitul Matin, atau boleh misalkan mau langsung memberikan ke fakir miskin ya, silakan, itu kembali ke masing-masing. Dan yang tahu, yang paham jumlah harta yang dimiliki itu ya bapak-bapak sekalian masing-masing atau ibu-ibu yang punya simpanan. Nah, istilahnya piraku ya, piraku misalkan walaupun tidak mencapai nisab ya, masa di rumahnya punten kayak mobil, ada motor, masa situ dikeluarkan sedekahnya. Nah, kita evaluasi. Jadi namanya nisab itu tuh hanya untuk kadar wajib secara hukum fikhiyah. Nah, tapi misalkan harta yang kita miliki 30 juta atau 40 juta, nah kalau dihitung-hitung kisarannya tadi kan belum nisab atau piraku untuk dikeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Nah, kan kemarin disinggung wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu salah satu ciri dari orang yang